Shalom sahabat pada cerita, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada di dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera, serta berkat daripada Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara, mari kita siapkan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh kesetiaan dan kebaikan, kami mengucap syukur untuk hari ini kami masih boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan segala kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, urapi setiap kami, bukakan hati dan pikiran kami untuk dapat menerima dan memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sahabat pada cerita, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-48. Tertulis demikian, kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengenal seseorang secara mendalam, pastinya kita membutuhkan waktu dan interaksi yang cukup lama untuk dapat mengerti sifat dan karakter serta tindakan seseorang. Tidak mungkin juga kita mengenal seseorang hanya dari pandangan pertama. Seringkali orang yang sudah menikah sekalipun mengatakan bahwa orang yang dinikahinya tidak seperti yang dikenalnya saat masih dalam masa pacaran dan pertunangan. Seringkali banyak orang yang memakai topeng dalam kehidupannya, yang membuatnya dapat kelihatan baik, padahal sebenarnya mempunyai sisi lain yang tidak terduga. Di hadapan manusia kita bisa berkelit dan menutup-nutupi, tapi saudara ingat, di hadapan Tuhan tidak ada yang bisa ditutupi. Tuhan tahu semuanya tentang kita. Dalam ayat ini saudara, Natanael bertanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Tuhan Yesus pun menjawab, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kalau kita membaca ayat 47, ayat yang sebelumnya, di situ Tuhan menyatakan pernyataan yang menunjukkan pengenalannya akan Natanael. Dan itu mengagetkan Natanael. Dan di ayat yang ke-48, saudara, kita dapat mengerti bahwa Tuhan bukan hanya mengenal, tapi Dia juga melihat. Jadi Tuhan mengenal siapa kita dari atas ujung rambut sampai kaki, bahkan kedalaman hati kita. Dan bahkan selain mengenal, Tuhan pun juga melihat kita, melihat apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi sekalipun. Sudah dikasihi Tuhan, Tuhan itu lebih daripada alat CCTV yang dapat melihat dan merekam namun memiliki keterbatasan. Tetapi Tuhan dapat melihat dan merekam kehidupan kita tanpa ada keterbatasan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita dan kita tidak dapat lari dari Tuhan Yesus. Tuhan punya memori yang tidak terbatas dan coverage yang tidak terbatas juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengetahui bahwa Tuhan mengenal dan melihat segala sesuatu, apa yang perlu kita lakukan untuk kita lebih dapat menjaga sikap kita agar berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah jagalah hati kita dengan firman Tuhan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita perlu memelihara hati kita agar tetap murni, saudara. Jangan biarkan hal-hal duniawi mengaburkan suara hati kita, sehingga kita menjadi tumpul dan tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Standar kita sebagai manusia adalah firman Tuhan, maka biarlah hati kita selalu melekat pada firman-Nya. Lalu yang kedua, berubahlah dengan pembaruan budi oleh kuasa Roh Kudus. Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna."
Kehidupan kita, saudara, harus terus maju dan semakin sempurna. Jangan stagnan dan tinggal di tempat. Seiring dengan berjalannya waktu, hendaknya kita semakin berubah menuju pada kesempurnaan. Lalu yang ketiga, lakukanlah yang baik dan benar dimanapun kita berada. Ada mata Tuhan yang selalu melihat kita, karena itu bersikaplah yang seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, biarlah kita bersukacita karena Tuhan mengenal dan melihat kita. Ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan karena Tuhan yang Maha Mulia mengenal siapa kita, dan Dia juga memperhatikan saudara dan saya, orang-orang yang berdosa ini. Tapi kita juga harus menjadi takut akan Tuhan. Tapi orang yang benar-benar akan bersukacita karena Tuhan yang mengenal dan melihat semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur firman-Mu yang memberikan kami pengertian, menyadarkan kami bahwa Engkau Tuhan, Engkau mengenal kami dan Engkau melihat kami. Engkau melihat segala sesuatu yang kami lakukan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Murnikan hati kami, bersihkan dari segala yang kotor dan segala yang tidak berkenan kepadamu. Dan tolong kami, baharuilah kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami terus berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman yang terus menuntun kami untuk semakin berubah menjadi sempurna, seperti yang Tuhan kehendaki. Pimpin kami di sepanjang hari ini ya Tuhan, dalam segala aktivitas yang akan kami rencanakan. Biarlah Tuhan yang bekerja seturut dengan karya dan rencana yang baik bagi kami. Dan kami juga berdoa bagi orang yang sedang dalam keadaan sakit, dalam pergumulan, agar Tuhan menyembuhkan dan bekerja dalam setiap kami untuk memberikan kekuatan dan kesehatan, dan kuasa-Mu juga yang bekerja dan memberikan jalan keluar. Dan pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin.